Kalau masalah ngolah produknya itu yang penting kita ini menjaga dalam arti rasa ya. Kalau soto ceker Surabaya ini kan sudah ada paguyubannya. Jadi paguyubannya Pak Dini termasuk sebagai orang dituakan di paguyuban soto ceker Surabaya. Tapi untuk pengelolaan ini ya kita harus yang dikelola itu bahan rempah-rempah semua. Jadi nggak ada bahan yang ini dan itu nggak ada. Jadi memang dikhususkan itu bahan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, segala macamnya itu. Proses pengolahan itu sebetulnya nggak lama, cuman yang lama itu kan bikin bumbunya itu harus ditiriskan dulu, dikupas dengan baik. Karena apa? Semua itu kan menjaga rasa ya. Jadi kalau kita sembrono bikin soto itu rasanya juga nggak enak kan gitu intinya. Makanya di sini kalau Pak Dini tetap menjaga kualitas supaya rasa soto ini tetap mantap kan gitu. Kalau saya ini dulu pernah ngalamin jualan bakso, sudah pernah dialamin, jualan mie ayam sudah dialamin, sayur mayur pun sudah pernah dialamin. Tapi karena saya rasakan soto ini bisa mengasih hidup nafkah anak saya, alhamdulillah sampai saat ini, makanya saya tekunin soto ini gitu. Soto ini bukan lama lagi, memang semenjak di sini itu saya dari 89 ya. Pertama dulu saya buka di Kelapa Gading dulu, sampai besar akhirnya keponakan, saudara, makanya disebut sekarang ini sudah ada paguyuban soto ceker Surabaya. Kalau asal muasalnya soto ceker Surabaya ini awalnya dulu dari kakak saya, namanya Bapak Sarip ya, itu orang dari Malang, itu orang pertama yang bisa membesarkan nama soto ceker Surabaya. Dulu sebelum menjadi nama soto ceker Surabaya ini dulu pernah dikasih nama soto ambengan, tapi karena ambengan ini sudah punya orang, akhirnya kita mempunyai inisiatif kakak saya ini dibikinlah nama soto ceker Surabaya. Itu pun dari Cina yang memberi ini, yang memberi istilahnya memberi masukan itu Cina. Udah nggak usah bikin soto ambengan, bikin nama soto ceker Surabaya aja, membawa daerah kamu sendiri. Makanya sampai sekarang alhamdulillah saat ini pun sudah bisa berjalan lancar, termasuk anak cucu cicit bisa jualan soto ceker Surabaya khususnya di Jabodetabek, Jakarta. Kalau sekarang ini ya gimana ya, karena situasi dan kondisi saat ini seperti ini, akhirnya ya memang sedikit lemah ya, sedikit melemah, sedikit kurang karena situasinya, satu pandemi, keduanya karena sekarang ini banyak yang dikatakan banyak penyekatan atau orang nggak bisa keluar karena pandemi ini, Bang. Intinya seperti itu. Kalau secara umum sekarang memang omsetnya itu sekarang gratis turunnya, Bang. Nggak kayak kemarin ya. Apalagi sekarang ini kadang-kadang biasanya saya tuh masak nasinya itu beras itu paling nggak ya 12 liter. Sekarang 4 liternya nggak habis, Bang. Jadi turunnya itu sangat luar biasa. Gitu. Dampaknya
benar-benar bisa dirasakan bagi saya sebagai orang kecil, pengusaha kecil seperti saya. Terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.506. Kalau tanggapan saya sekarang ini, kalau menurut pribadi saya, yang penting semuanya ini pertama harus mengutamakan kesehatan dulu. Kalau masalah ini yang penting kita harus mengikuti protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah, itu kita ikutin, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kasihan Bang, seperti saya, orang-orang kecil cari makan juga susah, cari apa-apa juga susah, semuanya kan dibatasi kan gitu intinya. Sebetulnya itu sangat saya berpikir untuk masalah kesehatan, tapi mau bagaimana lagi, karena kalau saya diam di Jakarta, nggak kerja, nggak jualan, ya kita nggak bisa makan Bang. Intinya terus terang seperti itu. Tapi yang penting kita selalu mengikuti namanya protokol kesehatan. Namun apabila protokol kesehatan ini sama-sama kita istilahnya dilaksanakan dengan baik, insya Allah namanya sehat, tetap kita sehat. Yang penting kita semuanya harus menjaga istilahnya imun kita sendiri, minum obat, ya semampunya kita minum madu, diminum madu, ada apa aja, yang penting kita mintanya sehat, intinya seperti itu Bang. Kompaknya kita harus sama-sama bisa menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, kita harus sama-sama sabar dan taat pelaturan apa yang selama ini dianjurkan oleh pemerintah, khususnya bagi pedagang kecil. Namun, saya mohon dengan pemerintah mudah-mudahan ada solusi bagi orang pedagang kecil seperti kita ini, khususnya di Paguyuban Soto Ceker Surabaya ini.